Salam Vlog nomor satu. Saya mau sharing tentang Sahir. Mulai bulan kemarin, saya sudah beli program accounting namanya Sahir. Program accounting ini saya tahunya dari saudara saya. Karena saudara saya sudah pakai, dia menyarankan untuk membantu pekerjaan saya dalam mencatat pembukuan jual beli barang. Lebih enak pakai Sahir karena sudah terintegrasi dengan buku kas, buku bank, piutang, utang, dan kemudian bisa membantu saya untuk mencatat penjualan, membuat transaksi penjualan, pembelian, dan kemudian membuat neraca. Setiap bulan saya bisa mendapatkan laporan bulan rugi laba yang kemudian bisa diintegrasikan juga dengan neraca akhir tahun. Jadi semua aktivitas usaha saya tercatat. Nah, ini memudahkan saya untuk mengendalikan dan mengukur apakah usaha saya dalam satu bulan ini lagi bagus atau lagi jelek, dan keputusan-keputusan saya bisa lebih up to date. Kenapa kok saya perlu untuk memanage ini? Karena saya merasa bahwa kalau saya tidak memanage dengan baik, maka saya tidak mempunyai basis data sebagai acuan untuk keputusan-keputusan usaha saya di kemudian hari. Semakin rapi pembukuan saya, maka saya harapkan keputusan-keputusan saya itu lebih akurat, lebih ke permasalahan yang ada. Misalnya kalau penjualan turun, nah itu kan kelihatan di datanya, oh penjualan saya turun, berapa persen turunnya. Kan selama ini saya cuma kira-kira aja, oh kalau perusahaan A, perusahaan B nggak beli ya, saya kurang lebih turunnya 50% kayak gitu misalnya. Tapi berapa banyak dan apa apa planning selanjutnya untuk mengatasi masalah ini? Oke, terus misalnya profitnya kok kurang karena beban biayanya banyak. Nah itu beban biaya apa saja yang saya tidak sengaja saya keluarkan. Mungkin saya jalan-jalan ke mall terus tiba-tiba gesek kartu kredit gitu kan ya. Jadinya tanpa sadar beban biaya saya banyak yang membebani biaya usaha. Karena kan ini kan usaha pribadi, jadi perusahaan rugi ya itu ujung-ujungnya juga karena pemakaian uang dari saya yang tidak terkendali. Tapi karena adanya program ini, maka saya terbantu untuk pencatatan. Pencatatan berapa biaya saya yang keluarkan. Jadi cuma masalahnya kan tetap aja saya harus rajin-rajin memasukkan data. Tapi anyway itu bukan masalah masalah teknis, tapi itu masalah personal. Kalau memang saya mau maju, maka saya harus menjalani ini, harus disiplin memasukkan data dan harus disiplin menganalisa data dan harus juga disiplin pada akhirnya untuk planning untuk action selanjutnya. Saya percaya kalau saya lebih baik dalam hal kerapian pencatatan, maka action dan pemikiran saya juga akan lebih rapi. Dengan lebih rapi, maka efisiensi, kecepatan saya untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan di lingkungan bisnis itu juga akan menjadi lebih cepat lagi, sehingga saya lebih cepat bereaksi bila ada peluang datang. Nah ini kan yang penting. Kalau ada peluang datang kita nggak siap, ya kita akhirnya ketinggalan. Misalnya kita harus dapat uang rezeki, ternyata kita nggak dapat karena kita belum siap. Nah itu kan rugi. Tapi kalau kita sudah siap, kita bisa bergerak cepat. Nah, kita bisa menangkap peluang-peluang itu. Apalagi di kondisi kena COVID seperti ini, peluang sekecil apapun itu sangat berharga untuk menyambung kehidupan usaha dan kehidupan pribadi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di vlog selanjutnya.